Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Alfananta Farhan Maulana di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada pagi hari ini bertempat di Musola Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo terlaksana penutupan TCA angkatan pertama tahun 2025. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah atau IKSAS adalah organisasi yang didirikan oleh pengasuh ketiga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, yang dideklarasikan pada tanggal 1 Maret 1988 dan diresmikan oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin pada tanggal 1 Oktober 1988. Pengurus Pusat IKSAS Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo kali ini mengadakan Tamhidiyah Calon Alumni atau TCA angkatan pertama tahun 2025. Kegiatan ini diadakan dengan penuh antusiasme, bertujuan untuk menguatkan mental, militansi, dan loyalitas para santri terhadap Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Kegiatan ini juga menjadi persyaratan penting yang harus diikuti oleh setiap santri yang hendak berhenti mondok untuk menjadi alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Peserta Tamhidiyah kali ini adalah calon alumni santri lulusan SLTA sederajat tahun pelajaran 2023-2024 dan tahun 2024-2025 atau yang memenuhi syarat sesuai aturan serta masih ada di pondok pesantren. Kami atas nama pengurus Pos IKSAS dan panitia Tamhidiyah angkatan pertama tahun 2025 yang pada tahun ini diselenggarakan untuk putri 2 tahap, untuk putra 1 tahap atau gelombang, dengan jumlah keseluruhan yang ikut Tamhidiyah pada tahun ini adalah berjumlah 804 orang. Dan seluruh peserta Tamhidiyah yang pada tahun ini adalah sebagian besar 98% adalah lulusan SMA dan SMK di pondok pesantren yang sudah memenuhi syarat untuk bisa rekomendasi berhenti dari pesantren. Harapan besar dari kami bagaimana kawan-kawan yang akan berhenti dari pondok pesantren tidak putus dengan pesantren, tidak putus silaturahminya, tetap nyambung dengan para masyayikh. Kemudian ketika sudah berada di daerah, kawan-kawan tetap bersatu di IKMAS, di tempat kuliahnya masing-masing. Sebenarnya yang disampaikan oleh pengasuh tadi bahwa ke depan kawan-kawan akan merindukan tempat ini, di mana tempat ini tempat bersujud, tempat berzikir, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Harapan kami kita tetap bersama dimanapun kita berada. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, kita adalah saudara walau tak sedarah yang lahir dari rahim yang sama, Salafiyah Syafi'iyah. Setelah mengikuti kegiatan TCA yang diatur dan ditetapkan oleh panitia, kali ini para peserta mengikuti penutupan TCA angkatan pertama tahun 2025 bersama dengan pengasuh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Kegiatan ini bertempat di Musola Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Kegiatan ini dihadiri sekitar 804 peserta TCA putra maupun putri angkatan 1 tahun 2025, segenap pengurus pusat IKSAS dan juga panitia. Penutupan TCA diawali dengan pembacaan Ratibul Haddad bersama. Kemudian para peserta dengan kompak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Yalal Waton, Mars IKSAS, dan Himne IKSAS. Pengurus pusat IKSAS alumni Yohandi MPDI MSOS memberikan sambutan hangat kepada para peserta. Sering kita menyampaikan bahwa TCA itu jauh lebih mulia, jauh lebih diharapkan daripada sekertas surat keterangan TCA itu. Ada makna yang besar, ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh calon alumni, bagaimana nanti ketika berada di tengah-tengah masyarakat, berada di lingkungannya masing-masing, bisa menjadi alumni yang memegang teguh terhadap prinsip-prinsip pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, menjunjung tinggi akidah pegangan daripada pondok pesantren yang kita cintai ini, ideologi pondok pesantren, bagaimana kiprah pondok pesantren, itu yang ingin kita sampaikan kepada seluruh calon alumni. Bagaimana juga ketika sudah berada di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi satu bagian yang tidak dipisahkan, yang tadi disampaikan menjadi saudara walau tak sedarah. Nah, ini berat karena
tantangan di tengah-tengah masyarakat itu berbeda. Nanti ketika berada di luar, profesinya juga berbeda. Mungkin keinginannya juga berbeda. Tetapi apapun itu, perbedaan-perbedaan yang terjadi pada diri kita di tengah-tengah masyarakat, tapi ketika kita sudah bicara tentang Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, maka kita menjadi satu, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena rasa cinta dan persaudaraan kita terhadap pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Itu yang kita harapkan. Berada dalam satu barisan, satu komando. Apapun yang diputuskan oleh pondok pesantren, dalam hal apapun jangan pernah membeda-bedakan. Jangan membedakan persoalan A, persoalan B. Ketika sudah ada jelas perintah yang datangnya dari pondok pesantren, dari pengasuh pondok pesantren, maka semuanya harus tunduk dan patuh dalam satu komando Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Saya dari bagian peserta Tamhidiyah calon alumni tahun 2025. Kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan TCA Tamhidiyah calon alumni tahun 2025 di Jabal Rahmah, dan di sana kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan dan juga sudah disampaikan beberapa pesan untuk menjadi alumni dari bagian pemateri dan bagian panitia. Dan dengan adanya kegiatan Tamhidiyah calon alumni, alhamdulillah kami memiliki banyak pandangan, rancangan ketika akan menjadi alumni nantinya di rumah. Dan meskipun nantinya kita menjadi seorang alumni, kita akan tetap ikut andil dalam segala kegiatan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo melalui IKMAS ataupun IKSAS yang ada di alumni. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar Tamhidiyah oleh peserta Tamhidiyah calon alumni Angkatan 1 tahun 2025. Para peserta membacakan tiap bait dan isi dari ikrar dengan seksama. Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, memberikan taujihat dan irsyadat kepada para peserta dengan harapan para peserta yang nantinya akan menjadi alumni tetap selalu menjaga nama baik pondok pesantren. Ada 8 makhluk Allah yang akan diabadikan, tidak mengikuti proses kehancuran semesta raya. Ada Arsy, Lauhul Mahfuz, Al-Qalam, Al-Kursi, surga, neraka, dan ruh diantaranya. Maka ketika kita memiliki hubungan secara ruhani, berarti kita mengabadi. Itulah pentingnya merawat hubungan ruhani ini. Yang dikhawatirkan oleh seorang guru murabbi bukan jauhnya fisik anak didik dari pandangan mata sang guru, tetapi yang dikhawatirkan adalah jauhnya ruhani, jauhnya pemikiran, ideologi, akidah, dan amaliyahnya. Belum tentu jauh itu benar-benar jauh segala-galanya. Berapa banyak alumni merindukan untuk kembali menjadi santri, sementara ada yang sedang menjadi santri tetapi jiwanya di tempat yang jauh, tidak betah di pesantren, seakan ingin menjauh dari pesantren. Itu dinamika. Tetapi yang ideal ketika kedekatan fisik disertai kedekatan rohani. Sementara yang memiliki tugas memang harus melanjutkan pengabdiannya bersama orang tua dan masyarakat, melanjutkan pendidikannya ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi, meraih cita-cita, mimpi dan harapan. Tetaplah merawat silah ar-ruhiyah ini, hubungan rohani ini sampai kapanpun. Mengabadi sebagaimana abadinya sifat ruh itu sendiri. Kemudian di dalam beragama, kalau kita beragama karena terpaksa,
semua perintah dan kewajiban beragama itu adalah beban. Maka orang yang merasa terbebani disebut mukallaf. Orang mukallaf mendapatkan taklifus syar'i, beban aturan syariat. Tetapi orang yang sudah menjalaninya karena kesadaran dan butuh, tidak lagi merasakan taklifus syar'i, tetapi kebutuhan. Puncak dari itu semua adalah mencintainya. Salat karena mencintai salat, puasa karena mencintai puasa, zakat, haji, dan seluruh amal perbuatan yang ada dalam aturan syariat cinta ini, semuanya dijalani dengan cinta. Dia merasa bahwa salat itu adalah kesempatan kasih sayang Allah untuk menyapa hamba-hambanya. Kita diberi peluang, seakan-akan kita mendengar panggilan setiap 5 waktu, hayya 'alas shalah, wahai hamba-hambaku, mendekatlah kepadaku. Hayya 'alal falah, mendekatlah kepada keberuntungan yang abadi. Di sini, di setiap sujudmu, aku akan mendengar keluh kesahmu. Di setiap sujudmu, aku akan mendengar curhatan hatimu. Datang, sujudlah, meminta kepadaku, ud'uni astajib lakum, akan aku kabulkan. Itu bagi orang-orang yang sudah merasakan kelezatan cintanya salat. Tapi orang yang merasakan beban salat akan berkeluh kesah saat adzan dikumandangkan kembali. Kami merupakan peserta Tamhidiyah calon alumni angkatan pertama 2025, yang mana kemarin kita telah melaksanakan TCA yang bertempat di Balikeran, kemudian yang ditutup dengan napak tilas yang setar dari Balikeran menuju finishnya menuju Makbaroh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, yang mana di acara TCA kemarin merupakan yang diisi dengan banyak materi-materi sebagai bekal kita menjadi alumni kelak untuk meneruskan perjuangan para masyayikh kita yang terdahulu. Kemudian pada hari ini kita telah melaksanakan penutupan Tamhidiyah calon alumni bersama pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yakni Kiai Haji Raden Ahmad Azami Ibrahimi yang bertempat di Musholla Ibrahimi Pusat. Semoga dengan adanya penutupan Tamhidiyah calon alumni ini kita mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo berguna kelak di masyarakat, sehingga kita bisa meneruskan perjuangan para ulama-ulama terdahulu. Kiai Haji Raden Ahmad Azami Ibrahimi menutup kegiatan TCA kali ini dengan pembacaan doa. S3 TV melaporkan.